Ya, memang belum ada hasil resmi dari KPU karena proses rekapitulasi suara pemilu 2024 termasuk Pilpres masih dilakukan atau baru bahkan dilakukan oleh KPU. Proses rekapitulasi suara pemilu ini yang di tingkat nasional sudah berlangsung sejak Rabu 28 Februari lalu di KPU Pusat Jakarta. Lalu bagaimana perkembangan jalannya rekapitulasi? Ada jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang akan melaporkannya dari Gedung KPU Republik Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Gracia, sudah sejauh mana rekapitulasi perolahan suara pemilu 2024 di tingkat nasional pada pagi hari ini? Ya, baik Radi dan juga saudara, hari ini sudah memasuki hari ketiga proses perhitungan suara dan menurut rencana kemungkinan ini akan dilakukan perhitungan hasil rekapitulasi untuk tingkat luar negeri, saudara. Untuk jadwalnya ini kemungkinan akan sama seperti pada hari pertama dan juga hari kedua, yaitu sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tetapi Radi dan juga saudara, kami masih tetap menunggu jadwal resmi yang disampaikan oleh pihak KPU, saudara. Nah, mengapa kalau dari informasi ini kenapa kok dilakukan perhitungan rekapitulasi suara untuk luar negeri terlebih dahulu? Karena kalau menurut Ketua KPU ini perhitungan rekapitulasi luar negeri ini sudah dibilang cukup lebih siap ketimbang untuk tingkat kecamatan, kabupaten, kota ataupun provinsi, sehingga ini yang menjadi alasan mengapa rekapitulasi luar negeri ini didahulukan, saudara. Nah, proses rekapitulasi ini dilakukan dari hari Rabu tanggal 28 dilanjutkan tanggal 29 Februari. Ada hasil rekapitulasi suara yang disampaikan, diantaranya unggul sementara ini di hari Kamis tanggal 29 Februari sebanyak ada total 28 PPLN yang sudah rampung dalam proses rekapitulasi suara. Untuk Kamis tanggal 29 Februari ada 21 PPLN. Hasilnya sementara ini paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul sementara di 12 negara. Di antaranya adalah Jepang, Dubai, Filipina, Lisabon, Irak, Bangkok, Thailand, Myanmar, dan juga Laos. Kemudian untuk paslon Anies dan juga Imin ini unggul di Amerika Serikat, Sydney, Melbourne, Jerman, dan juga Madrid. Sedangkan untuk paslon nomor urut 3 maksud kami, Ganjar Mahfud ini unggul di Doha, Kairo, Sydney, dan juga Melbourne. Jadi kalau sementara hasil rekapitulasi suara yang unggul sementara saat ini adalah paslon Anies Imin yaitu 19.281, kemudian Prabowo Gibran 15.725, sedangkan Ganjar Mahfud 13.237 suara, saudara. Nah, ini masih kita tunggu karena kan masih baru 28 PPLN. Total ini masih melakukan rekapitulasi suara ini sebanyak 127 PPLN yang masih totalnya yang masih belum dilakukan perhitungan dan rencananya akan dilakukan hari ini. Nah, dalam proses perhitungan rekapitulasi suara ini ada sedikit perdebatan yang cukup alot, Radi dan juga saudara, antara pihak KPU dan juga antara pihak dari saksi masing-masing perwakilan dari peserta pemilu. Di antaranya adalah perdebatan yang alot ini soal data anomali dari sistem rekapitulasi suara atau Sirekap yang ini berbeda dengan formulir C hasil plano. Dan ini diungkapkan oleh salah satu saksi peserta pemilu dari PDIP. Nah, dalam hari yang sama, sekitar hari Rabu tanggal 28 Februari, ini Bawaslu sudah menyampaikan 3 surat kepada KPU. Isinya adalah mengingatkan bahwa Sirekap ini hanyalah sebuah alat bantu dalam perhitungan suara, kemudian juga meminta penjelasan KPU atas informasi penundaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan juga kabupaten, saudara. Nah, berkaitan soal ini, apa yang menjadi tanggapan dari KPU sendiri? Yang pertama adalah Ketua KPU, maksud kami, ini mengatakan proses rekapitulasi ini tidak akan menggunakan data Sirekap. Jadi dalam proses rekapitulasi 3 hari ini Sirekap hanya sebagai alat bantu dan ini akan menggunakan data hard copy saja, saudara. Nah,
Proses rekapitulasi ini masih akan dilakukan hari ini, total masih ada 127. Nanti kita akan pantau bersama Radi dan juga saudara seperti apa proses rekapitulasi pada hari ini. Radi. Baik, terima kasih Gracia Adur melaporkan langsung dari kantor atau gedung KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.